Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya. Silakan dikeluarkan buku matematikanya. Kemarin kita udah bikin terakhir contoh soal cerita mengenai barisan aritmetika dan barisan geometri ya. Jadi pada kesempatan ini kita dua les kan? Dua les ya. Dua les, satu les kita bikin contoh soal cerita tentang baris geometri. Satu les lagi kita masuk ke bab yang baru ya, tentang bab relasi dan fungsi ya. Jadi anak tulis ya contoh soalnya. Nggak ada penghapus lainnya? Ditulis ya soalnya. Nggak nampak malah. Dua kali lipat setiap 2 jam. Oh, kita pakai yang hitam ya.
Ini salah satu contoh dari soal barisan geometri ya. Jadi bisa Antum lihat di papan tulis soalnya, itu satu virus berkembang biak 2 kali lipat setiap 2 jam ya kan. Bila jumlah virus pada pukul 5 banyaknya 5 spesies, perkembangan virus tersebut pada pukul 17 ya adalah gitu ya, di tanda tanya. Jadi coba kita analisa ya soal ini ya. Pada pukul 5 ya kan, jumlah virusnya berapa? 5 spesies. Pada pukul 7 berapa perkembangannya virusnya? Setiap 2 jam sekali kan? Kelipatannya setiap 2 jam sekali, berarti jam 7 berapa? 10 spesies ya. Jam 9 berapa? 20 spesies ya kan, 2 kali lipat. Yang ditanya itu jam 5 ya. Berarti ini sebagai apa ini? Yang 5 spesies A ya betul. A ataupun U1 ya kan. A sama dengan U1 ya. Yang ini apanya? Mulai yang 10 10-nya rasio. Rasio apa kemarin? Rasio kan perbandingannya, pembagian antara suku kedua dan suku pertama, atau suku ketiga dan suku kedua ya kan. Kalau yang ini U1 berarti ini U2 ya kan. Ini U2-nya. Ini U3-nya, berarti ini U berapa yang ditanya ini? Ya. Gitu dia. Coba bikin pakai kayak gini caranya, cari pakai kayak gini caranya dengan dikali lipatkan terus. Kemudian cari juga dengan pakai rumus ya. Rumusnya apa kemarin? Ini berarti barisan apa? Barisan geometri ya kan? Ya, berarti pakai rumus geometrinya ya. Coba dicari dulu. N-nya berapa berarti ini? Jam 5, jam 7, jam 9, jam 11, jam 13, jam 15, jam 17. Berarti U berapa? U7 ya kan? Yang daring pun coba dijawab ya, yang daringnya. Rumusnya kemarin apa? A dikali R pangkat N dikurang 1 ya kan. Coba berarti antum masukkan ke rumus ini sekarang. Coba jangan bengong-bengong ya. Coba dikerjakan dulu. Jangan 10 menit ya. Setelah itu kita masuk ke bab yang baru. Apa? Rasionya berapa itu? Rasio kemarin apa? U2 dibagi U1 ataupun U3 dibagi U2 ya. Di sini pun udah dijelaskan sebenarnya rasionya. Yaitu setiap 2 jam sekali dia bertambah 2 kali
2 kali lipat dia terus, berarti rasionya kan 10 bagi 5, 2, 20 bagi 10, 2 ya. Yang ini nggak pakai rumus ya. Coba bikin pakai rumusnya. Ini udah betul. Pakai rumusnya ya. Karena nanti kalau ditanya jam 5, misalkan jam 5 pada 3 hari berikutnya, ya kan? Kita nggak mungkin mengalih-alihkannya ya. Menjumlah-jumlahkannya. Siap. Bikin juga pakai cara yang tadi ya. Ya, yang dijabarkan tadi ya. Ini udah betul. Ya. Betul. Yang mana pulpen mana tadi? Tinggal enggak. Ya, ini aja lah. Betul. Oke. Mulai ya. Tinggal memasukkan ke rumus ya. Sudah kita kasih tahu gambaran dari soal ceritanya. Cara nyari A, rasio yang lain kan. Rasio apa pengertiannya kemarin rasio? Buku yang pendekatan sama. Berarti ini rasionya 5. Rasionya kenapa kok 5? Makanya dilihat lagi apanya, catatannya. Rasio itu udah Ana jelaskan tadi Fatur Rahman, enggak antum lihat. Rasio itu U2 dibagi U1. Kalau beda kemarin apa? U2 dikurang U1 ya kan? Kalau beda dikurang, kalau rasio dibagi ya. Berarti berapa Fatur Rahman? Apa? 2 ya rasionya. N-nya. Yang ini tadi kan udah kita jelasin, didengerin makanya Fatur Rahman. Ini U1, U2. Berarti jam 15 U berapa? U7. Berarti N-nya berapa? N-nya berapa? 7. Ya. 320 ya betul. Mirja ya.
Betul Mirza. Bikin juga yang kayak gini ya, coba Mirza. Biar sama dia, biar nampak nanti sama dia. Ya, yang ini. Betul. 320. Oke, betul. Ada tindak bebannya. Habis tindak bebannya nah. Fatur Rahman ya. Baik, coba dikerjakan ke depan Maula biar kita lanjut pelajarannya Maula. Iya, sama ini bikinlah. R kecil sama N kecil. Ya, lambangnya R kecil sama N kecil. Ini apa di sini? U berapa ditanya? 7-nya di bawah ya. Kecil di bawah. Oke. Ya, ini jawaban dari kawan antum udah betul ya. Coba. Ditanyakan tadi berarti pukul 17 ya. Pukul 17 itu kan berarti menjadi U7-nya ya. U7-nya berarti ini rumusnya kemarin, A dikali R pangkat N kurang 1 berarti A-nya 5 kan, suku pertama ya, bilangan yang pertama, baru kemudian R-nya 2 ya, R-nya sama dengan U2 per U1 sama dengan 10 per 5 kan, sama dengan 2 ya. Kemudian ini pangkat 7, ya kan, N-nya 7 ya, berarti 5 kali 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 5 dikali 64 320 ya, 2 pangkat 6 berarti 2 dikali sebanyak 6 kali ya, 320 gitu ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Ya, kita untuk koordinat kartesius kita lompati ya, karena mungkin nggak sempat pelajaran kita. Di relasi dan fungsi nanti dipelajari lagi koordinat kartesius sedikit. Jadi kita langsung masuk sekarang ke relasi dan fungsi ya. Relasi dan fungsi di halaman berapa bukan Tum?
Koordinat Kartesius di kita lompat ya, karena ada 5 bab di semester ini. Ya, ini udah minggu ke berapa kita nih? 5 atau 6? Kelima kan? Minggu kelima ya. Jadi sekarang kita masuk ke relasi dan fungsi bab 3. Lihat di buku antum. Ya. Relasi dan fungsi halaman 75 ya. 75 ya, 71 ya, relasi dan fungsi. Untuk mempelajari relasi dan fungsi, antum ingat kembali pelajaran mengenai himpunan di kelas 7 ya. Himpunan di kelas 7 di semester 1. Kalau kemarin ya. Jadi relasi itu secara sederhananya dikatakan bahwa hubungan ataupun pemasangan ya di antara dua himpunan ya, 2 atau lebih himpunan ya. Misalkan himpunan kelas himpunan nama-nama kelas siswa kelas 8C ya kan. Kemudian himpunan nama-nama guru tahfiz di Ulun Nuha ya kan. Kemudian dipasangkan antara siswa 8C dengan guru-guru di tahfiz di Ulun Nuha ya. Akan ada relasi ataupun hubungan ya, pemasangan antara dua himpunan tersebut ya. Seperti itu ya. Itu disebut dengan relasi. Relasi yaitu himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ya. Kita foto dulu ya. Ke yang daring. Ini dari catat. Udah ya. Pertama kita masuk ke relasi ya. Nanti kita bahas lagi tentang fungsi. Ini relasi ya. Relasi antara himpunan A dan B adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan
himpunan B ya. B gitu ya. Contoh seperti yang tadi ya. Pemasangan antara himpunan kelas, himpunan siswa kelas 8C dengan himpunan guru-guru tahfiz ulun nuha, ya kan. Ya, ini salah satu contohnya, ya kan. Kemudian kita masuk ke menyatakan relasi ya. Cara menyatakan relasi ya. Menyatakan relasi. Cara yang pertama yaitu dengan diagram panah ya. Dengan diagram panah. Ya, misalkan ini himpunan A-nya, bagaimana cara menyatakan himpunan dulu ataupun menuliskan himpunan? Nah, itu misalkan seperti ini kan, A sama dengan dibikin sama dengannya baru kurung kurawal, ya kan? Di dalam kurung kurawal tersebut dituliskan anggota dari himpunan A tersebut ya. Misalkan anggota himpunannya 1, 2, 3 misalkan, ya kan. Kemudian B anggota himpunannya 136 misalkan. 136 ya. Jika kita ingin menampilkannya dalam bentuk diagram panah ya, relasinya, maka kita tulis A. Kemudian terserah kita berbentuk apa ya. Biasanya dibuat berbentuk seperti ini dia. Ya. Bisa bentuk kotak, ya kan? Ya, bisa bentuk persegi, tapi biasa dibuat dalam bentuk seperti ini. Dibuat A dan dibuat himpunan B. Ya. Ya, relasi ya. Pertama kita menerangkan tentang menyatakan relasi ya, yaitu dengan diagram panah. Ya, baru di sini kita tulis anggota-anggotanya 1, 2, 3. Ya kan? Kemudian dibuat titik di sini. Ya. Kemudian di sini anggota B apa? Himpunan anggota B 1, 3, 6, ya kan? Ya. Kemudian ditarik garis jika ada berhubungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Misalkan kalau A dipasangkan dengan 3, maka ditarik garis seperti ini buat tanda panah ya. Misalkan 2 dipasangkan dengan 6 ya, berarti dibuat seperti ini ya. Ya, ini salah satu cara untuk menyatakan relasi, ya kan? Gitu ya.
Guru-guru tahfiz. Contohnya ini kita bikin ya. Ini aja contohnya kita bikin, misalkan. Muat enggak? Enggak muat ya. Salah satu contohnya ini. Ya. Misalkan kalau ini guru tahfiz di Ulu Nuha, siapa aja anggota himpunannya? Misalkan kita bikin siapa aja? Ustaz Abdul semua ya kan? Ditulis namanya semua, kemudian ditulis juga nama-nama antum, himpunan kelas 8C, ditulis nama-nama antum, kemudian dipasangkan sesuai dengan gurunya ya kan, guru tahfiznya gitu dia. Itu apa? Enggak, ini terserah ya. Ya, pokoknya jika antara himpunan A dan himpunan B ada pemasangan, itu disebut dengan relasi ya. Ya, enggak ada aturannya. Nanti kita lagi belajar tentang fungsi. Fungsi nanti baru ada aturan khususnya ya. Gitu dia. Ini cuman menampilkan tentang pemasangan antara dua himpunan ya. Jika antara dua himpunan dipasangkan, maka itu disebut dengan relasi ya, relasi antara dua himpunan tersebut ya. Udah? Sini ada mau ditanya? Enggak ya? Kita masuk cara kedua berarti. Ya, sini kita belum masuk ke ini, baru masuk ke menyatakan relasinya aja ya. Yaitu yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua yaitu dengan koordinat kartesius ya. Juga yaitu dengan koordinat kartesius. Diagram kartesius ya, bukan koordinat kartesius. Diagram kartesius. Diagram kartesius ini berhubungan dengan bab sebelumnya sebenarnya ya, yaitu tentang koordinat kartesius. Jika ingin menggambarkan diagram kartesius ya, jadi diagram kartesius itu terdiri dari dua garis ya. Yaitu garis horizontalnya disebut dengan garis X ya. Kemudian garis vertikalnya disebut dengan garis Y ya. Gitu dia. Jadi untuk menggambarkan, menyatakan relasi dengan diagram kartesius, antum tinggal tulis ya salah satu anggota dari himpunan A ya, ataupun himpunan A sebagai berada di garis X, kemudian himpunan B berada di garis Y gitu ya. Ya, antum tulis ini. Misalkan ini contohnya 1, 2, 3 ya kan. Kemudian 1, 3, 6. 1. Ini harus sama apanya ya? Sama jaraknya ya. Ya, setiap satuannya 1, 2, 3,
4, ya kan, 5 Y ya, 6. Kemudian dipasangkan yang berpasangan ya. Misalkan kita samakan dengan ini ya. Ya, 1, 3 dan 6. Berarti ini berapa? 1 dipasangkan dengan 3 ya. 1 dipasangkan dengan 3 berarti kita bikin 1 dipasangkan dengan 3 ya, tinggal ditarik garis lurus ya. Kemudian 2 dipasangkan dengan 6. Berarti ini koordinatnya berapa? 1,3 ya. 1,3. Ya, baru ini ya 2,6. Kemudian yaitu ini 2 kali ya. Tadi misalkan 2 kita hubungkan lagi ke 3 ya kan, jangan ke 6 2 kali ya. Misalkan 2 kita hubungkan lagi ke 3 ya. 2 ke 3 ya kan. Berarti ini koordinatnya 2,3 ya. Kemudian 3 ke 4. Itu ya, 3,4 ya. S, Y. Setiap koordinat itu yaitu S, Y ya. Bila dari S dulu baru Y dia. Jangan Y, X. Ya, misalkan ini 1,3, X-nya 1, Y-nya berarti 3 ya. Baru ini bisa antum coret, antum hapus ya. Karena tadi anggota dari B 1, 3 dan 6 kan. Ini biar sama aja jaraknya tadi ya. Biar sama jaraknya. Makanya kita buat ya. Sebenarnya anggota Y cuma 1, 3 dan 6 ya. Ya, dari sini berarti dapat kita lihat bahwa adanya relasi ataupun pemasangan antara himpunan X, ya, himpunan A di koordinat X ya kan, di garis X. Kemudian himpunan B di garis Y, yaitu yaitu anggotanya 1 dan 3, 2 dan 6 ya kan, 3 dan 4 gitu ya. Baru yang mana lagi tadi? 2 dan 3 ya kan. Ya, ada pemasangan antara himpunan A dan himpunan B di sini ya. Cara yang kedua yaitu menyatakan dengan diagram Cartesius ya. Seperti itu dia. Ya, kemudian diagram Cartesius ke sebelah kiri ini, sebelah kiri ya. Ini dimulai dari berapa? Di sini 0. Sini minus ya, minus 1 ya. Minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya ya kan. Kemudian ini dimulai dari 0. Di sini 0,0 ya kan. X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian di sini minus 1 untuk Y ya. Minus 2, minus 3 ya kan. Gitu ya. Jadi kalau ada anggota salah satu himpunannya minus, berarti antum tinggal hubungkan ke minus juga ya. Gitu dia. Ini cuman
cara penyajiannya aja ya. Cara untuk menampilkan relasi, yaitu pertama dengan diagram panah, kedua dengan Cartesius ya. Yang paling sering digunakan yaitu dengan diagram panah ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurut ya. Ini udah ditulis ya. Sampai jam berapa kita? 10 ya. Cara yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurut ya. Ya, himpunan pasangan berurut tinggal antum tulis. Ya, relasinya seperti ini. Misalkan ini tadi. Ya kan? Berarti tinggal antum tulis. Ya, di dalam kurung, dalam himpunan, ya kan? Ini berapa aja tadi? Yaitu yang pertama ini 1 dan 3. Ya, baru 2 dan 3. Ataupun 1 dengan 6 ya. Oh ya, 2 dengan 3. Kemudian 2 dengan 6. Baru 3 dengan 4 ya kan? Ya, gitu aja dia gampang ya. Relasi antara himpunan A tadi apa anggotanya? 1, 2, dan 3. Himpunan B 1 dan 3 dan 6. Kemudian ditulis seperti ini. Kalau ditulis seperti ini dia, ya kan? Berarti di sini kita ketahui bahwa 1 dipasangkan dengan 3. Ya, 2 dipasangkan dengan 3 juga ini ya. 2 dipasangkan dengan 6. 3 dipasangkan dengan 3 dengan 4 tadi ya. 3 dengan 4 ini salah kita tadi nih. Enggak ada 4-nya kan? Anggota 4-nya enggak bisa dipasangkan ya. 3 dengan 6 berarti tadi ini, bukan 3 dengan 4 ya. 3 dengan 6 ya. 3 dengan 6 misalkan. Ya. 3 dengan 6. Berarti dipasangkan 3 ke 6 ya. Gitu dia. Ada enggak contoh soal di buku antum tentang penyajian fungsi, relasi dan fungsi? Coba lihat di halaman, untuk lebih jelasnya lihat di halaman 78 ya. Halaman 78 itu dibuat dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurut. Cara yang pertama dan cara yang ketiga tadi, ya, dibuat contohnya banyak di situ. Ya. Ya, ini kita baru belajar tentang menyajikannya aja ya, menyajikan relasinya aja ya.
Misalkan lihat halaman 86. 86 nomor 4. Misalkan lihat nomor 4. Di situ kan antum lihat udah ada dua himpunan ya, disajikan dalam bentuk diagram panah sebenarnya, tetapi belum dipasangkan ya. Ya. Himpunan yang pertama itu himpunan apa kira-kira itu? A. Jakarta itu bukan Jakarta sebenarnya ya. Indonesia itu. Ya, terbalik dia, Jakarta dan Indonesianya terbalik. Jadi yang pertama itu nama himpunannya yaitu Indonesia. Nama-nama yang di sebelah kiri, nama-nama kota ya kan? Nama-nama kota. Ya, nama-nama negara yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan nama-nama ibu kota. Kota aja dulu ya kan? Kemudian buatlah nama relasi yang mungkin antara kedua himpunan tersebut, yaitu relasi antara negara dengan ibu kotanya ya kan, memungkinkan ya kan, yaitu Indonesia, negara Indonesia, ibu kotanya Jakarta, berarti antum pasangkan ke Jakarta dia ya. Malaysia ibu kotanya Kuala Lumpur ya. Thailand ibu kotanya Bangkok ya kan. Filipina Manila. India New Delhi ya. Apa? Iya, itu dia namanya relasi. Relasi artinya tidak harus semua anggota himpunan memiliki pasangan ya. Bisa jadi itu tadi himpunan yang B-nya ya tidak ada pasangannya di himpunan A-nya, di himpunan nama-nama negara tadi ya, nggak harus semua dia. Kalau apa? Iya, dikosongin, nggak dipasangkan dia berarti ya kan. Misalkan lagi lihat nomor 11 ya kan, di situ ada himpunan A dan himpunan B ya. Himpunan A-nya 3,4, himpunan B-nya 3, 4 dan 5. Relasi dari A ke B menyatakan kurang dari. Nyatakan relasi tersebut dalam A diagram panah. Coba dikerjakan nomor 11 ya. Waktu kita udah habis ya. Udah habis waktunya ya. Coba di pertemuan berikutnya mungkin kita latihan di nomor 11 ya. Itu terkait dengan menyajikan relasi ya. Di pertemuan berikutnya aja kita bahas ya, insyaallah ya. Enggak PR. Baik. Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.